Pagi adik-adik kelas 9, ketemu lagi kita dalam PJJ secara online. Kali ini kita akan belajar IPA, khususnya fisika, bagian listrik dinamis. Ini listrik dinamis bagian yang pertama. Adapun tujuan pembelajarannya nanti ada 3. 1. Menentukan konsep arus listrik melalui pengamatan dengan benar. Yang kedua, menentukan konsep beda potensial atau tegangan listrik melalui pengamatan dengan benar. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber arus searah melalui contoh dengan benar. Kita masuk ke konsep sumber-sumber arus searah. Kalau dikatakan sumber arus searah berarti yang bisa menghasilkan arus searah. Ada beberapa contohnya nanti. Yang pertama, sel volta. Sel volta ini dulu ya, sekarang nggak ada lagi. Yang penting di sini kalian ketahui adalah bahwa sel volta itu nanti menggunakan 2 plat logam. Plat logam yang pertama dijadikan kutub positif, yaitu tembaga. Simbol kimianya Cu. Plat logam yang kedua, kutub negatif. Ini dia disebut Zn atau Zn. Nanti ini 2 plat logam itu dimasukkan ke larutan asam sulfat H2SO4 ini ya. Nah, nanti dihubungkan kabel, dihubungkan ke listrik. Lampunya nyala. Cuman ada kelemahannya di sini. Pada plat tembaga dan Zn nanti muncul gelembung gas ya. Itu kelemahan sel volta. Yang kedua, aki. Aki ini sering kita jumpai di kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor ya. Ini menggunakan kutub positifnya, katodanya itu pakai timbal Pb, timbal oksida. Kutub negatifnya anoda, itu pakai timbal Pb ya. Yang ketiga ini baterai, tapi ini baterai yang bulat itu ya, baterai kering. Ini menghasilkan sumber arus searah juga. Ini kutub positifnya itu batang karbon. Kutub negatifnya itu logam Zn pembungkusnya. Di dalamnya ada larutan juga ya, ada larutan elektrolit, campuran karbon dan MnO2, mangan dioksida. Ini contoh-contoh sumber arus searah yang pernah ada. Terus yang berikutnya ada sumber arus yang alami. Ini boleh kalian cobakan ya di rumah ya, menggunakan jeruk ya. Kenapa sih jeruk itu bisa menyalakan lampu? Ya bisa, karena di dalam jeruk itu ternyata ada asamnya. Jadi asamnya itu sebagai larutan elektrolit yang mengantarkan arus. Jadi tapi dia pakai ini ada logam yang berbeda ya, bukan kawat. Bisa juga pakai misalnya buah apel atau kentang. Itu juga, tapi listriknya itu sangat kecil arusnya ya. Mungkin butuh banyak buah jeruk supaya nyala. Ini lampu LED ya. Oke. Terus yang berikutnya ini listrik dinamis. Coba ini kan saklar tadi, saklar ditutup, maka nanti akan mengalir arus ini. Coba. Nah, ini yang bulat ini arus listrik. Nah, maka lampu menyala. Ini sumber arus searahnya kan? Ini baterai. Ini namanya rangkaian tertutup ya, nanti kita lihat. Kita lanjut. Nah, ini konsep menentukan arus listrik dan arus elektron. Nah, ini saklar dinyalakan, nyala lampu. Nah, ini dia bentuk rangkaiannya sebelah kanan ini. Nah, yang warna merah ini arus, yang warna biru itu elektron. Berarti arus itu dia mengalir dari muatan positif atau dari beda potensial tinggi, dari kutub positif menuju kutub negatif ya kan. Potensial tinggi itu kutub positif, potensial rendah kutub negatif. Terus yang kedua, arus elektron itu sebaliknya, mengalir dari kutub negatif potensial rendah ke potensial tinggi. Sudah? Oke. Terus yang berikutnya,
menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Jadi arus listrik itu mengalir pada suatu rangkaian itu harus rangkaian tertutup seperti ini. Nah, saklar dinyalakan, lampu menyala. Kalau rangkaian terbuka, saklarnya nggak ditutup, berarti lampu mati. Mengapa seperti itu? Ini lampu mati yang nggak mengalir arus, karena saklar itu penghubung arus ya. Kalau sini lampu menyala yang mengalir arus. Jadi dari kabel ini kutub positif terus melalui saklar ini mengalir arus. Saklar itu kan ibaratnya logam konduktor ya. Oke. Nah, aliran arus listrik. Aliran arus listrik ini coba ini positifnya lebih banyak ya, ini potensial rendah. Berarti ini potensial tinggi yang awalnya. Ini B potensial rendah, maka coba dia mati. Elektron dari B ya yang negatifnya ya. Sekarang posisinya udah sama. Ini namanya posisi seimbang ya. Maka tadi yang negatifnya itu mengalir dari B ke A. Elektronnya mengalir dari B ke A ya, arus elektron. Sementara yang positif itu arah arus. Berarti positifnya mengalir hilang ya. Berarti arah arus itu dari A ke B ya. Nah, seperti itu. Jadi setelah seimbang, maka aliran arusnya stop dia ya. Jadi arus listrik dapat mengalir ketika ini ada beda potensial tadi. Ketika positifnya lebih besar di sini, ini positifnya sedikit mengalir arus. Tapi kalau udah sama dia enggak ya. Oke. Nah, ini konsep arus listrik. Ini kita nyalakan saklarnya, menyala arus. Nah, berapa besar kuat arus listrik itu? Nah, ternyata kuat arus itu adalah yang mengalir itu sebenarnya muatan. Ini muatan simbolnya Q ya, yang muatan itu kayak yang bulat itu kecil ya, tapi dalam jumlah banyak ya. Jadi banyak muatan yang mengalir tiap detik, berarti Q per T. Q muatan kolom, T waktu. Oke, itu rumusnya. Berikutnya kita ambil contoh soalnya. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus mengalir pada lampu 0,5 ampere, berarti kuat arus itu kan lambangnya I, 0,5. Tulis aja ini 0,5. Dan lampu dinyalakan selama 2 menit. 2 menit itu berarti 2 kali 1 menit 120 ya. Salah, 60. Berarti 2 kali 60 berarti 120 sekon. Oke. Berapakah muatan listrik yang mengalir? Kan rumusnya apa tadi? I sama dengan, nah, jawabnya sini ya. Sini aja jawabnya ya. I sama dengan Q per T. Berarti kan menghitung Q muatan ya. Berapakah muatan yang mengalir Q-nya yang ditanya? Berarti Q sama dengan I kali T. I-nya berapa? 0,5 kali T-nya udah dalam detik ya, 120. 120 kali 0,5 berarti 60 kolom C. Itu contoh nomor 1, gampang ya. Jadi menitnya dirubah ke detik dulu. Kita lanjut. Beda potensial menghasilkan arus listrik. Coba ini kan positifnya banyak, ini sedikit, maka mengalirlah arus listrik dari A ke B. Karena ini yang lebih tinggi potensialnya ya, dari potensial tinggi potensial rendah. Oke, sekarang udah sama posisinya arus listrik dari A ke B, elektronnya kebalikan ya. Nah, ini lihat ini negatif, negatifnya lebih banyak, negatifnya lebih sedikit. Kalau negatifnya lebih banyak, positifnya lebih sedikit. Ini positifnya lebih banyak, maka nanti arus mengalir, arus listrik tetap mengalir dari D. Yang negatifnya lebih banyak kan itu dia. Kalau negatifnya banyak berarti positifnya banyak. Negatifnya sedikit, positifnya banyak. Kebalikannya ya. Ini juga ini dari positif, ini arus listrik ya. Ini elektron. Oke, berarti dari potensial tinggi ke rendah itu arus. Dari potensial rendah ke tinggi itu elektron. Nah, apa itu beda potensial? Lambangnya V ya. Nah, ini adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan tiap satuan waktu. Jadi misalnya sumber arus listrik itu kan energinya dari mana dapatnya? Kayak baterai ya dari larutannya itu tadi ya. Nah, dari larutan menghasilkan pergerakan elektron. Jadi energi listrik dibagi muatan, berarti W per Q.
P itu apa? Beda potensial, satuannya volt atau tegangan listrik, boleh juga ini. Energi joule, muatan kolom. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah muatan 50 kolom muatan yang listrik yang dilewati lampu. Berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Berarti ini V-nya 1,5 volt. Tulis saja dulu kan. Q-nya itu 50 kolom. Kan ditanya W. Nah, kan tadi menghitung P itu apa? W per Q. Berarti kan ditanya W. Berarti W V dikali Q kan. V-nya berapa? 1,5 dikali 50. Ini sama aja dengan 15 kali 5. 75 joule. Oke, ini joule ya. Nah, seperti itu mungkin contoh-contoh awal ya. Terima kasih atas perjumpaan kali ini. Kalian boleh putar-putar video ini dan semoga ini bermanfaat. Selamat pagi.